Napa? Oke. Jadi napa? Rawahu riwayataken ing hadis sapa Ibnu Majah wa Ibnu Hibban. Jadi 3 golongan iki. Dieling-eling imam sing gak disenengi makmume, wong wedok sing dimurkai sapa ngili oleh bojone sing nomor 3, 2 orang bersaudara yang saling memutus silaturahmi. Nggih, niku. Wa an Abi Hurairah ta'ala saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu tuftahu dibuka apa abwabul jannati pira-pira lawange swarga. Apa abwabul jannati pira-pira lawange swarga yaumal isnaini ing dalem dina Senin wal khamisi lan dina Kamis wa yufaru lan diampuni apa likulli abdin maring saben-saben kawula ya la yusriku kang ora menyekutukan ya, kang ora musyrik sapa kullu abdin billahi kelawan Allah sayan ing suwiji-wiji illa kejaba rajulun wong lanang kana kang ono iku bainahu antarane rajul wa baina akhihi lan antarane dulure rajul apa sahnaun ya apa sahnaun pemutusan atau permusuhan. Ini lawange swarga niku dibuka saben dina Senin kali saben dina Kamis. Makanya kita disunatkan untuk berpuasa hari Senin, hari Kamis. Kenapa? Karena pintu surga dibuka sapa roh. Kita itu justru masuk surga karena puasa kita hari Senin, hari Kamis itu. Bukan karena sholat kita, bukan karena apa? Dibuka. Di sepuro diampuni sedaya kawula kejaba wong sing menyekutukan Allah. Ini otomatis nggih, karena memang dosa paling besar, dosa yang tidak terampuni itu adalah dosa syirik. Nah, ternyata di samping dosa syirik ini ada pengecualian. Lawang surga dibuka bagi orang-orang yang soleh-soleh kecuali orang yang bermusuhan dengan orang lain. Jadi kecuali ada orang yang masih menyimpan rasa permusuhan di antara dia dengan saudaranya. Iki gak iso meleboni lawangi swarga meskipun dia itu, meskipun pintu surga itu dibuka lebar-lebar. Jadi ternyata wong sing gak iso meleboni swarga niku bukan karena wong sing gak sholat. Ternyata keterangan wong sing gak sholat otomatis dia, karena sholat itu kewajiban. Jadi wong sing nganu niku rata-rata yang sering saya sampaikan hadisnya, wong sing gak dilihat, sing gak ditingali, gak diperhatikan oleh Allah itu adalah khati'ur rahim baca rusuh, orang yang memutus silaturahmi dan tetangga yang jahat. Bukan orang yang tidak sholat. Wong itu nglakoni sholat itu karena kewajiban, itu biasa. Wong poso Ramadan itu biasa karena itu wajib. Tapi kadang-kadang orang itu misalnya menyambung silaturahmi, ini kadang-kadang dia lalai. Ono tonggo-tonggo gak diapii, ono tonggone butuh bantuan gak dibantu, lalai kita. Dan wong sing mendustakan agama dawuh Gusti Allah. Allah itu alladzi yukadzibu bid-din. Orang yang mendustakan agama, ternyata orang yang mendustakan agama itu bukan orang yang tidak sholat, bukan orang yang tidak puasa, bukan orang yang tidak pergi haji, dan hampir semua itu berhubungan dengan kemanusiaan. Dari ya terjadi mulai itu soal pengambil miskin, termasuk khati'ur rahim, jarusyuk. Ini kan bukan yang hubungannya kali sholat ya. Jadi
pintu masuknya surga itu dibuka lebar-lebar kecuali bagi orang yang musyrik dan orang yang ketika sampai dia itu meninggal dia masih punya permusuhan dengan saudaranya na'udzubillah. Ini wong ngatos duwe musuh, wong ngatos duwe musuh dalam hal apapun. Wong niku musuhan biasanya kan urusan-urusan dunia. Bahkan enek sing urusan-urusan sepele. Ada ketika ono dulu, ono anu kok mutus dadi musuh, pun gelem dadi musuh. Nek iso dadi lakon mau. Dadi musuh kan, film-film niku sing enak lah dadi lakon. Dadi musuh niku gak enak, mesti kalah. Musuh niku mesti kalah. Termasuk dalam hal ini bermusuhan nek mesti kalah sing memusuhi. Jadi baik awake dhewe iki lolos atine. Dengan sambung, dengan silaturahmi, nenek wong sing kasih tengah awake dhewe dengan parani, sampai belenger wonge diparani. Pun awake dhewe sing belenger marani pun, tapi terus diparani. Insyaallah batu yang keras itu kalau ketetesan air hujan sedikit demi sedikit lama akhirnya batu yang keras itu bisa jadi akan berlubang. Ini artinya apa? Kalau kita tidak pernah berhenti untuk berbuat baik ngapi wong, maka orang yang benci kepada kita, orang sing gak seneng karo awake dhewe, insyaallah Kanjeng Nabi itu di nalika Kanjeng Nabi itu Taif setelah ditinggal oleh paman beliau Abi Thalib dan istri beliau Sayyidatina Khadijah. Kanjeng Nabi itu pergi ke Taif karena di sana ada Bani Saqifah yang pengikutnya banyak. Niate Kanjeng Nabi tentu sapa roh iki Bani Saqifah iki gelem diajak dadi wong sing beriman masuk Islam. Kanjeng Nabi itu silaturahmi Kanjeng Nabi. Ternyata apa? Tradisi bangsa Arab yang menghormati kamu tidak tampak sekali. Pemimpin kabilah Banu Saqifah niki ketika Kanjeng Nabi dugi rawuh sawan dengan baik-baik itu justru dibuli dinyek Kanjeng Nabi. Gak pantes sampai dadi nabi. Jauh wong liya, ada sing ngoten kan. Kanjeng Nabi dibuli pindah dan lindungi podo wae. Dinyek bukan hanya itu, artinya setelah merasa bahwa pemimpin-pemimpinnya gak bisa diajak beriman, Kanjeng Nabi ini keluar. Bukan hanya ketika keluar itu tidak dengan melenggang. Kanjeng Nabi pemimpin kabilah itu memerintahkan generasi muda, anak kecil itu ngetutno Kanjeng Nabi terus nyawati Kanjeng Nabi. Disawati kali waktu. Buatan kali pastel itu ya, bisa mati pastel enak ya, bisa mati kali sampai darah mengucur dari kaki beliau, dari tubuh beliau yang mulia. Akhirnya Kanjeng Nabi berhenti di satu tempat yang dirasa aman. Beliau mengadu kepada Allah, bukan marah. Nabi mengakui kelemahan ya Allah. Apakah ini kelemahanku? Bukan marah. Ketika Kanjeng Nabi itu mau doa yang begitu panjang mengadu kepada Allah akan kelemahan diri, ya Allah pun mendengar doanya Kanjeng Nabi. Allah mengutus malaikat Jibril kali malaikat penjaga gunung itu untuk menemui Nabi. Ojo diterusno doamu itu sekali langit aras bergoncang. Kenapa mendengar doanya Kanjeng Nabi langit orang. Kira malaikat Jibril dawuh Nabi itu sedih karena itu, karena gagal. Malaikat Jibril dawuh karena Allah kirim salam datang padanya dan Allah mendengar apa yang engkau keluhkan. Leren harus bergoncang mendengar
doa. Jadi malaikat penjaga gunung dia sowan Kanjeng Nabi dengan penuh santun dan sopan. Wahai Muhammad, aku malaikat penjaga gunung. Kalau panjenengan bersolat untuk menghukum warga Taif yang telah menistakanmu, maka akan aku bentukkan dua gunung yang ada di sisi kota Taif ini, akan aku timpakan kepada penduduk Taif supaya mereka binasa karena telah menghinakan. Kira-kira nek iki ditawarno nang gone wong macam hai guys, saking gede-gede ya. Kapok mukamu. Wajar kadang-kadang bongkok lek kabeh betul kabeh. Tapi nopo dawuh Kanjeng Nabi? Ojo mereka. Ojo diterus. Gini. Seandainya sekarang ini mereka tidak mau menjadi orang yang beriman, aku berharap keturunan mereka kelak, anak putune, buyute, kabeh keturunan mereka itu cuma muga-muga meneh dadi wong sing beriman. Jadi itu ane Kanjeng Nabi mau. Maka penduduk Taif itu akhirnya kan bagian dari negara Saudi itu termasuk sekarang ini menjadi orang-orang yang beriman. Silaturahmi dibalas dengan begitu Nabi sadar. Makanya nek panjenengan diputus atau dibenci orang, jangan pernah berhenti untuk mendoakan. Dongane ya sing apik. Aja dongan wali ya Allah, ketika aku greget loh, kumpul gak modal oleh wae tadi. Mumpun mau kena donga. Nggih. Nah, niku. Payuqal moko diucapaken unduru ya. Ngene. Amdiru kan unduru. Amdiru nundao sira. Amdiru nundao sira. Ya, hadaini iki wong loro. Ya, hadaini iki wong loro. Artinya yang bermusuhan tadi itu. Ya, dua orang yang bermusuhan hatta yastaliha hatta yastaliha singgo damai sapa wong loro. Di malaikat diperintahkan tundalah, jangan sampai dia itu masuk surga walaupun pintunya sudah terbuka lebar, jangan sampai dia itu masuk surga sebelum kedua orang ini berdamai. Masih sholatnya apik, posone apik, tapi nek cek bermusuhan gak boleh. Gak boleh bermusuhan. Kalau malaikat itu disuruh putar balik. Kau oleh bermusuhan kok didelok. Terus sampai cek bermusuhan, ayo putar balik. Kau oleh mudik. Nah ibaratnya nggak boleh masuk itu sebelum diujian. Maka kemudian ketika dua orang ini sudah berdamai, barulah mereka diizinkan untuk memasuki surga. Karena apa? Syarat utama yaitu berdamai. Tentu dengan didampingi oleh amalan-amalan soleh yang lain. Bukan karena damai kok terus mari gak sholat, aku damai kalau gak sholat kamu boten. Sholat itu tetap wajib. Okay. Nah, jadi itulah ya, dibuka lebar-lebar tapi kudu damai kalau dibuka. Nggih, rawahu nggih wataki hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Qala dawuh sapa Abu Dawud idza kana nalikane ana apa al-hujratu ya, nyatu ya bermusuhan. Idza kana nalikane ana apa al-hujratu nyatu atau bermusuhan iku lillahi krana Allah falaisa mongko ora ana apa hujrah ya falaisa mongko ora ana apa hujrah min hadza saking iki hadis iku bisain lawan suwiji-wiji. Artinya hadis ini tidak berlaku
apabila permusuhannya itu karena Allah. Lho napa enek hukum permusuhan karena Allah? Lapik. Oh, ada. Contoh mana? Ada orang yang mungkin gerung kenal. Kita bermusuhan dengan tujuan apa? Supaya wong iki nek gak boten dimusuh ya, kita satu RT lah ya. Satu RT itu mungkin ono wong siji sing berwongketno. Akhirnya sak kampung jadi korban kabeh. Kemudian wong sak kampung sak RT kok sepakat wis ngene ae. Aja disapa dhisik wong iki supaya sadar. Artinya tujuannya itu untuk menyadarkan orang itu supaya kembali ke jalan yang benar. Mana? Wong itu wis ahli maksiat, mendem iyo, zina iyo, tombok iyo, maksiat kabeh iku dituturi. Wis angel tuturane ya omongane ya. Angel tuturane gak ono cara liyane kejaba siji wong sak RT itu kompak gak nyapa wong iki dengan tujuan apa? Supaya wong iki sadar. Nah ini namanya bermusuhan karena Allah. Mumiku gak apa-apa. Tidak termasuk hadis ini. Karena ada tujuan yang baik. Yang tidak baik itu kan yang bermusuhan bukan karena Allah. Karena warisan, karena utang piutang, ya. Belum utang tapi gak belum nyaur, baru ditagih muring-muring. Itu barang. Dan itu bukan karena Allah. Oke. Ya nanti sahur. Nah, jadi ini tidak termasuk hadis tersebut. Fa inna nabiyya mongko dene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku hajar. Ya. Iku ngenengno itu nyantru sapa Kanjeng Nabi ba'doni sa'ihi ing setengah pira-pira garwane Kanjeng Nabi, istri-istrine Nabi. Arba'ina ing dalam 40 apa nih yauman dinone. Artinya kenapa? Karena Kanjeng Nabi itu pernah mendiamkan beberapa orang istrinya itu selama 40 hari. Nek Kanjeng Nabi nenengno bojo itu kan bukan sembarangan. Artinya ada sesuatu masalah dengan istrinya itu. Kan Nabi bukan berarti kalau Nabi itu terus rumah tangganya lancar, gak ada masalah. Rumah tangganya siapapun itu mesti pernah bermasalah. Rumah tangganya Kanjeng Nabi oleh bermasalah. Pemana rumah tangganya kiai. Ya. Begini ayo gak keturun masalah nih gue. Ngomong iya kalau lu saya dulu. Terus saya dulu. Rumah tangga itu maksud itu pun biasa. Karena ketika orang sudah menjadi suami istri, tidak ada pangkat, tidak ada jabatan. Yang ada adalah suami, yang ada adalah istri. Tidak ada bupati di depan istri, itu tidak ada. Sampai bupati, tapi aku ibu bupati. Ini wong pinter profesor, sampean profesor, aku bojone profesor, adalah apa sampean? Nanti macam-macam karo wong wedok. Dadi wong pinter kaya apa, nek ngarepe bojone Mas yo profesor, yo goblok dadak. Ya biasa ngoten niku. Saya itu. Nah, jadi Kanjeng Nabi itu pernah mendiamkan istrinya selama 40 hari tentu untuk menyadarkan mereka. Karena pernah istrinya Kanjeng Nabi itu dipelopori oleh Aisyah, diprovokasi oleh Aisyah itu jaluk emas-emasan perhiasan. Ya kalau macam, jadi macam kan ada ya. Jadi protes dari Kanjeng Nabi, kepingin Kanjeng Nabi udah dibilang bojone Kanjeng Nabi, udah kepingin kayak pondok dalam diriku, damel ali-ali, damel gelang, damel kanung. Untung tanggane Kanjeng Nabi gak ana wong Madura ya. Madura gandule sampe ini beda ya. Dadi wah kira-kira nek tanggane Kanjeng Nabi wong Madura kabeh wong aneh kira-kira bojone Kanjeng Nabi tambah mones ya. Wong
penelitian emas, kadang-kadang lengan ini gelangi mulai sakit ini, mulai pergelangan sampai sikut itu digelangi kabeh. Dadi gak iso ngene wong mesti ngene. Terima untune emas pisan dari tambah repot. Nah, jadi Kanjeng Nabi artinya apa? Ketika kita ini mendiamkan seseorang dengan tujuan untuk menyadarkan orang tersebut, maka itu boleh. Ya. Wa Ibnu Umar lan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma lan setune Ibnu Umar radhiyallahu anhuma iku hajar neneng nyatru mendiamkan sapa Ibnu Umar ibnah ing anak lanang lahu kadue ibnah ya ila an mata sampai yen toh mati sapa Ibnu Umar. Artinya mendiamkan bukan karena bermusuhan tapi karena kebaikan untuk menyadarkan anak laki-lakinya itu. Jadi itu tidak termasuk sesuatu yang buruk. Okay. Nah, jadi itu kultu matur nuwun wallahu a'lam bishawab al-Fatihah. Amin. Okay. Alhamdulillah pun ngaji itu gak usah bukan karena buahnya tapi ngaji itu masih pakai akeh seperti gayem, sekawung, silaturahmi. Makanya kalau niati silaturahmi ya ngaji kita mau ngale di padang nih kalau yang musim kita ngaji ya di ngaji so bendina tapi silaturahmi ini kalau gak ada bendina. Kalau mengatakan kita nih ulang ngajeng kemungkinan libur mungkin karena kalau agak ada agenda di Jakarta, okay? Jadi insya Allah nanti bulan Agustus kita akan lagi karena memang macam ini luar biasa. Ya. Satu-satunya sih berbulan, lihatnya kurang bulan, belum bulan, petang bulan pisan, lu macam itu kalau pengen bulan pisan gak gelem. Pokoknya berakad konten berarti berbulan ya. Tidak boleh lagi sesekali absen benar-benar. Jakarta ya tinggi ya kalau tengah Tenggara Pulau waktu bulan bisa betul ya jangan kelamaan 6 bulan sekali itu rekreasi dari itu nggak ngaji kalau 6 bulan sekali ya wis akhirnya kalau ambil 2 bulan bisa nggak boleh dengan Jakarta. Jadi untuk bulan depan sementara kita liburkan dulu biar nanti Agustus bisa panggil malih mungkin pun paling sehat dan barokah ya mawon dimukul dipun paringi umur ingkang barokah rezeki ingkang barokah putra-putrine terus putra-putri ingkang saleh salehah ini manfaat barokah lan panjenengan sedaya paringi husnul khotimah dengan al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma qil lana rabbana wa liwalidina wa innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat biqdi hajatina wa nabil quluban wa khtim bis-salihati a'malana wa bil husna wa bis-sa'adati ajalana Allahumma inna bidzikrika wa syukrika Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika Allahumma inna nas'aluka khairal hadzal yawm wa khairal ma'di wa na'udzubika min syarri hadzal yawm wa min syarri ma fihi lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bila wonten atur dengan kapan jaki dan termanang panjang sedaya jawan dan pengikut saya sampai akhirat.
dan Allah wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah serangkaian acara, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya فتى يا جيرة